Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah interpersonal dan anti korupsi yang dipimpin oleh Dr. Spencer Riplehot Hutapea. Saya akan membawakan materi menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Dian Dwi Damayanti dengan NIM 22560017 dengan prodi S1 Sistem Informasi. Pendahuluannya yaitu mengapa transparansi dan akuntabilitas penting. Yaitu transparansi adalah keterbukaan dalam proses keputusan dan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Kalau akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan atau keputusan yang diambil. Pengertian transparansi. Transparansi merujuk pada keterbukaan dalam berbagai informasi yang relevan, baik itu tentang keputusan, proses, kebijakan, atau penggunaan sumber daya. Ciri-ciri transparansi yaitu informasi mudah diakses dan dapat dipahami. Yang kedua, penyampaian informasi dilakukan secara rutin dan tepat waktu. Terus, mengurangi adanya informasi yang tersembunyi atau disembunyikan. Contohnya transparansi yaitu pengungkapan laporan keuangan secara terbuka oleh perusahaan atau instansi pemerintah, komunikasi yang jelas mengenai kebijakan internal kepada karyawan. Sekarang pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjelaskan atau mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan kepada pihak yang berkepentingan. Ciri-ciri akuntabilitas yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, pengawasan internal yang efektif, tanggung jawab yang jelas pada setiap level organisasi. Contoh akuntabilitas yaitu kepala daerah yang melaporkan anggaran dan pelaksanaan proyek publik secara terbuka kepada masyarakat. Direksi perusahaan yang memberikan penjelasan detail tentang strategi perusahaan dan hasil kinerjanya. Pentingnya budaya transparansi dan akuntabilitas. Manfaat bagi organisasi yaitu meningkatkan kepercayaan stakeholder, karyawan, masyarakat, dan pelanggan. Lebih percaya terhadap keputusan yang diambil. Meningkatkan efisiensi dan kinerja, yaitu proses yang terbuka memungkinkan identifikasi masalah lebih cepat. Dan mengurangi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, yaitu menjaga proses pengambilan keputusan agar tetap adil dan dapat diawasi. Manfaatnya bagi masyarakat yaitu memastikan kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Yang kedua, meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Cara menumbuhkan budaya transparansi. Langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi. Yang pertama, menyediakan akses informasi. Memastikan informasi yang relevan dan penting dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak. Menggunakan teknologi, platform digital yang memungkinkan publik untuk mengakses data secara real-time, seperti sistem e-government. Yang ketiga, membuat kebijakan yang jelas. Menerapkan kebijakan komunikasi yang mengatur distribusi informasi. Yang keempat, ada mengadakan forum terbuka, yaitu dengan diskusi terbuka dengan stakeholder untuk menjelaskan keputusan dan kebijakan yang diambil. Contohnya pemerintah yang mempublikasikan anggaran dan laporan penggunaan dana secara terbuka di situs web resmi. Ini budaya transparansi dan ini cara menemukan budaya akuntabilitasnya. Langkah-langkah untuk meningkatkan akuntabilitas yaitu penerapan tujuan yang jelas. Setiap individu atau unit harus memiliki tujuan yang jelas dan terukir.
terukur. Maaf. Yang kedua, penerapan sistem pengawasan. Sistem yang kemungkinan evaluasi dan pemantauan kinerja yang transparan. Yang ketiga, ada memberikan tanggung jawab yang tepat. Menetapkan siapa yang bertanggung jawab dalam setiap keputusan atau tindakan yang diambil. Yang terakhir adalah evaluasi dan laporan berkala. Melakukan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Contohnya yaitu perusahaan yang memiliki laporan tahunan yang menunjukkan hasil kinerja serta analisis tentang pencapaian dan tantangan yang dihadapi. Tantangan dalam menerapkan transparansi di akun stabilitas. Pertama, keterbatasan akses informasi. Banyak organisasi yang masih terbatas dalam menggunakan akses informasi. Budaya organisasi yang tidak mendukung. Beberapa organisasi memiliki budaya yang mengutamakan kerahasiaan. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur teknologi. Tidak semua organisasi memiliki infrastruktur untuk menyediakan informasi secara terbuka. Yang keempat, ada resistensi terhadap perubahan, yaitu individu atau kelompok yang terbiasa dengan cara kerja lama mungkin merasa enggan untuk berubah. Oke, kita masuk ke studi kasus. Contoh pertama yaitu pemerintahan daerah. Pemerintahan Kota Yogyakarta meluncurkan sistem e-budgeting yang memungkinkan masyarakat memantau penggunaan anggaran secara langsung. Ini bagus sih. Contoh kedua, perusahaan swasta. PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom mempublikasikan laporan tahunan yang tidak hanya mencakup informasi keuangan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan serta operasional mereka. Contoh implementasi. Kasus desa anti korupsi, desa menggunakan website untuk mempublikasikan laporan keuangan dan keputusan penting, serta mengadakan rapat terbuka. Yang kedua, Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS, penerapan transparansi dan pengelolaan sumber daya manusia yang menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja. Kesimpulannya yaitu membangun budaya transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas memberikan keuntungan jangka panjang bagi organisasi dan masyarakat. Terus untuk langkah ke depannya yaitu memperkuat kebijakan dan sistem yang mendukung keterbukaan informasi. Yang kedua, mengedukasi seluruh stakeholder tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Untuk daftar isinya, ini saya ambil dari yang tertera di sini, isi PPT saya. Oke, sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang lain. Dan terima kasih.